Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gopi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Baab Masyur Malamu pada tahun 1257, Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangannya di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Sultan Zainal Abidin menjabat pada tahun 1486 sampai 1500. Raja Ternate pertama yang memakai gelar Sultan diberi julukan sebagai Sultan Bualawa atau Sultan Cengkih. Beliau belajar Islam langsung ke Sunan Giri di Jawa. Langkah penting yang telah beliau lakukan adalah meninggalkan gelar Kolano atau Raja Lama. Islam jadi agama resmi, menerapkan syariat Islam dan bentuk lembaga hukum Islam, dan mendirikan madrasah Islam pertama di Ternate. Arahan Zainal Abidin diikuti kerajaan-kerajaan lain di Maluku. Sultan Bayanullah tahun 1500 sampai 1522, putra dari Sultan Zainal Abidin, memperkuat pasukan Ternate lewat teknologi perahu dan senjata. Pada tahun 1512, Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao tiba pertama kali di Maluku. Awalnya disambut baik, bahkan diizinkan untuk membuat pos dagang. Tapi, kemudian Portugis ingin kuasai perdagangan rempah, dan itu jadi awal masalah besar bagi Ternate. Sultan Hidayatullah tahun 1529 sampai 1533. Anak Sultan Bayanullah naik tahta masih sangat muda. Pemerintahan didampingi ibu dan pamannya, Pangeran Taruwese. Portugis memecah belah mereka sampai perang saudara. Akhirnya, Pangeran Taruwese yang didukung Portugis menang. Sultan Khairul Jamil 1535 hingga 1570. Sebelum Khairul memerintah, Portugis sudah sewenang-wenang bikin aliansi 3 dengan Aceh dan Demak untuk lawan Portugis. Portugis terdesak dan ajak damai, tapi justru dibunuh Sultan Khairul saat perundingan. Sultan Babullah Datu Shah 1570 sampai 1583. Anak Sultan Khairul Jamil balas dendam kematian ayahnya, gempur pos Portugis di Maluku dan wilayah timur Indonesia. 1575 Portugis angkat kaki dari Maluku, kemenangan besar. Kekuasaan meluas sampai Sulawesi, Filipina Selatan sampai Kepulauan Marshall, julukan penguasa 72 pulau. Masa kejayaan Kerajaan Islam Ternate terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah. Beliau memerintah Kerajaan Islam Ternate dari tahun 1570 hingga 1583. Berikut beberapa hal yang menjadi masa kejayaan Kerajaan Ternate. Pusat perdagangan rempah-rempah. Ternate menjadi pusat perdagangan rempah-rempah seperti lada dan pala yang sangat diminati di pasar internasional. Perekonomian kerajaan stabil karena hasil produksi rempah lancar. Banyak pedagang dari Arab dan Tiongkok berdatangan untuk membeli rempah. Ini membuat Ternate dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi penting di kawasan timur Nusantara. Mendapat julukan Al-Mulukiyah,
Ternate memperoleh julukan Al-Mulukiyah yang berarti negeri para raja. Julukan ini diberikan karena Ternate menjadi pusat peradaban Islam, berperan sebagai pusat perdagangan, menjadi pusat pemerintahan yang kuat dan berpengaruh. Perluasan wilayah. Di masa Sultan Bahabullah, kerajaan Islam Ternate berhasil memperluas kekuasaannya, tidak hanya di Maluku, tetapi juga ke Sulawesi Utara, Sulawesi Timur Tengah, Sulawesi Tengah, Kepulauan Marshall di Pasifik, dan bagian selatan Kepulauan Filipina. Perluasan ini menunjukkan kekuatan politik dan militernya, sekaligus pengaruh besar Ternate di kawasan Nusantara dan sekitarnya. Pada tahun 1512, rombongan bangsa Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao mendarat di Ternate. Kedatangan bangsa Portugis diterima dengan baik oleh kerajaan Ternate, yang saat itu diperintah oleh Sultan Bayanulla. Sambutan hangat ini dilatar belakangi oleh kerajaan Ternate yang menginginkan baju besi dan persenjataan modern. Sultan Bayanulla mengundang bangsa Portugis ke Ternate. Ketika bertemu Sultan, Francisco Serrao menunjukkan itikat baiknya untuk membeli rempah-rempah. Selain itu, mereka juga aktif dalam penyebaran agama Kristen atau Katolik dengan tokoh pentingnya Franciscus Xaverius. Pemicu konflik. Seiring waktu, hubungan antara Ternate dan Portugis mulai memburuk. Portugis yang ingin mendominasi Ternate dan monopoli perdagangan mulai mencampuri urusan internal kerajaan dan melakukan tindakan yang merugikan rakyat Ternate. Selain itu, Portugis menyebarkan agama Katolik dengan paksa. Hal ini memicu konflik agama di Ternate. Pemicu peletus konflik Ternate dan Portugis adalah pembunuhan Sultan Hairun. Perang Ternate Portugal. Setelah Sultan Hairun wafat digantikan oleh Sultan Hairun dan bersumpah akan memusuhi bangsa Portugis atas pembunuhan Sultan Hairun. Penyerangan benteng-benteng Portugal yang dipimpin langsung oleh Sultan Hairun. Portugis kewalahan menghadapi kerajaan Ternate dan menawarkan damai kepada Sultan Hairun dengan mengundang pesta di benteng Portugis. Tanpa adanya kecurigaan, Sultan Hairun mendatangi pesta itu. Portugis memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang Sultan Hairun. Sultan Hairun tewas dan menimbulkan kemarahan warga Ternate. Warga Ternate yang sangat murka menyerang benteng Portugis dipimpin oleh Badulah, anak dari Sultan Hairun. Portugis berhasil bertahan 5 tahun dan pada tahun 1574 Portugis pun menyerah. Makam Sultan Bahabullah. Sultan Bahabullah yang memerintah pada tahun 1570 sampai 1583 dikenal sebagai sultan yang berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Makamnya terletak di puncak Bukit Foramadiahi, sebuah kampung tertua dan tertinggi di Ternate. Untuk mencapai makam ini, pengunjung harus mendaki sekitar 1 km di kaki Gunung Gama Lama. Suasana di sekitar makam sangat tenang dan sering dikunjungi oleh masyarakat untuk berziarah. Al-Quran tulisan tangan. Salah satu peninggalan berharga dari kerajaan Ternate adalah Al-Quran tulisan tangan yang diperkirakan sebagai yang tertua di Asia Tenggara. Ditulis di atas pelepah kulit kayu dengan tinta hitam dan merah. Al-Quran ini menunjukkan penyebaran Islam oleh kerajaan Ternate hingga ke Pulau Alor pada tahun 1519.
Saat ini Al-Quran tersebut disimpan di kediaman Saleh Panggogogo di Alor Besar, Nusa Tenggara Timur. Peralatan perang kerajaan. Kerajaan Ternate dikenal memiliki kekuatan militer yang tangguh. Berbagai peralatan perang seperti tombak, pedang, pakaian perang, dan tongkat kebesaran pasukan kerajaan masih tersimpan dengan baik di dalam istana. Peralatan ini menjadi bukti kejayaan militer kerajaan Ternate dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk dari bangsa penjajah. Benteng Toluco. Benteng ini dibangun oleh bangsa Portugis pada tahun 1540 atas izin Sultan Ternate. Terletak di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara, benteng ini memiliki konstruksi dari batu kali, pecahan batu bata, dan batu karang yang dicampur dengan pasir serta batuan kapur sebagai perekat. Benteng Toluco menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Ternate melawan penjajahan dan masih berdiri kokoh hingga kini.